Qalat ummuna Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, kuntu adkhulul baita alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi radhiyallahu anhu wadi'ata thawbi wa aqul innama huwa zawji wa abi falamma dufina Umar wallahi ma dakhaltuhu illa mashdudan ala thiyabiyya hayaan min Umar. Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana wafatnya Rasul. Ketika Rasulullah meninggal, dikuburkan di tempat Rasulullah sakit. Jadi kalau seorang nabi itu, Bu, misalnya sakit kemudian meninggal, maka dikuburnya di situ. Bukan di tempat apa? Bukan di tempat kuburan kaum muslimin atau bukan di tempat kuburan orang-orang saleh, bukan. Para nabi itu, Bu, kalau dia meninggal di rumah berarti harus dikuburkan di mana? Di rumah, di tempat itu. Berbeda dengan kita, dan itu bukan sunnah untuk kita, itu sunnah khusus bagi siapa? Bagi Rasul. Ya. Nabi meninggal di pangkuan Aisyah. Di pangkuan Aisyah, di ranjang, di pangkuan Aisyah. Setelah meninggal, dikuburkannya di situ juga, di tempat berbaringnya Rasul. Nah, itu Rasulullah. Kemudian begitu pula Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ayahnya siapa? Ayahnya Aisyah. Ketika Abu Bakar sakit, ia pun memohon izin kepada ibunda Aisyah. Wahai ibunda Aisyah, engkau tahu bagaimana cintaku kepada Rasulullah. Engkau tahu begitu besar rasa cintaku kepada Rasul. Bolehkah saya, kalau saya meninggal nanti, saya ingin dikuburkan berdampingan dengan Rasulullah. Apakah engkau mengizinkan saya, wahai ibunda Aisyah? Rumah ibunda Aisyah itu kecil. Di kamarnya, ya, ini di kamar, ini makam Rasul. Disekat pakai apa? Pakai hijab. Jadi Rasulullah di situ, ini kamar Aisyah. Ini di ruang tengah. Jadi kalau ibu umroh atau haji, ya, mungkin diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana miniatur, ya, miniatur rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Abu Bakar minta izin supaya dikuburkan berdampingan dengan siapa? Rasulullah. Makanya sekarang kalau yang umroh ke Masjid Nabawi, ya, diberikan kesempatan untuk berziarah ke kuburan Nabi, itu di situ ada pintu, ya, dan di situ tertuliskan Rasulullah dan di situ ada Abu Bakar. Jadi berdampingan. Ya. Ibunda Aisyah pun mengizinkannya. Dan Abu Bakar itu adalah ayahnya. Artinya anak dengan ayah itu tidak masalah untuk membuka hijab. Untuk membuka apa? Hijab, membuka rambut, kan anak dengan ayah. Abu Bakar pun dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunda Aisyah tentu di rumahnya membuka apa? Membuka hijab. Mau makan atau mau ke mana gitu kan, membuka hijab. Kemudian di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pun di masa sakitnya sama meminta izin kepada ibunda Aisyah ingin dikuburkan bersama Nabi di samping. Ini Rasulullah, ini Abu Bakar, Umar minta di sini, di pinggirnya. Sedangkan kamar Aisyah di mana? Kamar Aisyah di sebelah sini. Kamar Aisyah. Ini kamar Aisyah, ini Rasul, ini Abu Bakar, ini Umar. Akhirnya ibunda Aisyah pun mengalah. Tadinya
Ibunda Aisyah yang pengen dikuburkannya di situ, tapi Ibunda Aisyah apa? Mengalah untuk siapa? Untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikuburkanlah Umar di situ. Apa kata Ibunda Aisyah? Demi Allah, setelah Umar dikuburkan di situ, aku tidak lagi membuka hijab kalau melewati kuburan Rasul, kuburan bapakku, dan kuburan Umar. Kenapa? Karena Umar bukan mahram. Padahal Umarnya sudah apa? Sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal. Sampai benar-benar menjaga akhlak. Sampai benar-benar menjaga apa? Kehormatan. Memperlakukan orang yang sudah meninggal pun tidak mau membuka apa? Hijab. Apalagi terhadap orang yang masih hidup. Kalau dia bukan muhrim, maka tentu akan berusaha menutup, tidak ingin terlihat oleh orang lain. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Makmur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.